Oke guys, readingan ini dengan tema setiap bulan untuk tahu bagaimana perasaan dia dan pikiran dia ke kamu. Dan perlu diingat, ini adalah general reading, jadi bisa buat kamu, bisa juga bukan buat kamu. Oke? Sekarang kita mulai dari nomor 1. Kita lihat bagaimana perasaan dia dan pikiran dia ke kamu. Amethyst, transformation, certainty, confidence. Lost love. A message of love. Oke, so yang aku lihat di sini jelas banget kalau dia lagi di dalam situasi yang dia merasa kehilangan. Mungkin juga ini berarti kemungkinan besarnya situasinya sudah bubar, ya kalian sudah nggak bareng kalau aku lihat. Aduh, biarin kering dulu. Oke, dia lagi merasa kehilangan dan aku ngerasa di masa-masa ini adalah masa yang menurutku memang harus harus terjadi if you want the relationship to transform, kalau aku lihatnya. Jadi situasi ini memang untuk kalian sama-sama berubah, mencoba melihat apa yang sudah terjadi, apa yang kamu kontribusikan ke dalam hubungan, apa yang dia kontribusikan ke dalam hubungan. Dan situasi ini memang untuk hubungan ini bisa lebih baik sebetulnya. Dan aku ngeliat di sini ada perasaan kangen. Dan banyak hal yang dia sadari ini untuk bukan berarti kamu nggak punya peranan atau nggak punya kesalahan ya. Tapi di sini dia menyadari hal-hal yang mungkin pernah dia lakukan ke kamu, yang menurut dia sebenarnya mungkin too much, mungkin dia pernah bentak kamu, atau dia pernah membuat kamu sedih, atau apapun itu. Dan dia sadari kalau itu karena mungkin kadang dia merasa mungkin kayak anak-anak gitu loh. Jadi dia kayak merasa ada hal yang seharusnya dia tidak melakukan itu. Atau dia tidak ngomong sesuatu. Ini bisa kamu yang ninggalin, bisa dia yang ninggalin. Dan situasi ini lumayan membuat dia menyadari kalau dia itu sebetulnya masih pingin sama kamu. Oke, kita lihat dari tarotnya.
Kita lihat lebih detail lagi. Page of Cups. Aku ngerasa dia kayak ada kangen jelas. Dia merasa kehilangan kamu, iya. Dia merasa pingin ngomong sama kamu lagi, iya. Pengen ketemu lagi sama kamu, iya. Ada Six of Pentacles di sini. So, aku ngelihat Six of Pentacles di sini ya, yang tadi aku bilang, dia agak ada perasaan menyesal. Ya, mungkin karena dia ada ya hal-hal yang seharusnya dia sadari, yang harusnya dia lakukan, mungkin dia tidak lakukan. Itu bisa berbagai macam hal alasannya, nanti kita lihat. Tapi yang pasti di sini dia menyadari, itu kan yang penting. Dia menyadari ada hal-hal yang memang seharusnya dia lakukan, atau seharusnya. Aku ngerasa di sini bisa jadi dia punya banyak ketakutan. Kadang ada orang yang takut untuk terbuka, takut untuk menunjukkan perasaannya, takut untuk banyak orang tuh yang dia takut untuk bisa being vulnerable, untuk jadi dirinya sendiri. Bisa jadi kayak gini, tapi nanti kita konfirmasi. Bisa jadi dia memang benar-benar pingin sama kamu, tapi dia mencoba menahan diri, paham gak? Karena dia tidak mau, bukan takut sama kamunya nanti gimana, bukan. Takut kalau misalnya, kalau hubungan ini nantinya nggak bisa manjang gimana? Kalau gue udah terlalu into her atau into him. Nah, sebenarnya kan pemikiran kayak gitu negative thinking ya. Ya emang kita nggak akan pernah tahu hubungan itu bisa jadi apa bisa nggak jadi. Yang penting kan kita harus jalanin sebaik-baiknya. Nah, kalau dia, aku lihatnya mikirnya nggak gitu. Dia lebih cenderung mikirnya tuh buat dirinya sendiri karena ada perasaan takut. Jadi dia kayak orang yang sedia payung sebelum hujan jadinya jatuhnya. Orang yang punya big fear itu begitu. Oke. Three of Pentacles. Aku ngelihat ada keinginan dia untuk bisa menjalin hubungan lagi sama kamu. Maybe start from friendship. Ya, tapi intinya ada keinginan dia untuk bisa punya hubungan lagi sama kamu dan kayak start from zero. Kayak mulai dari awal. Dan di sini dia merasa karena dia merasa, aku sih ngerasanya di sini dia merasa dirinya sendiri itu nggak put enough effort or value to the relationship. Bukan berarti dia tidak menganggap hubungan ini penting atau bukan berarti dia tidak menganggap kamu penting, tapi karena ketakutannya waktu itu lebih besar, jadi banyak defensifnya, banyak nahan dirinya. Dan dia merasa kamu adalah orang yang, kalau aku lihat di sini ya, kamu orang yang dia inginkan sebetulnya. Dalam artian apa yang ada di dalam diri kamu itu yang dia cari memang gitu. Mungkin selama kalian bubar, dia mungkin sempat cari ya, maksudnya kenal-kenal sama orang. Tapi ya memang gak ada yang sama gitu loh. Karena memang ibaratnya gini, bukan berarti kamu gak ada sisi buruknya ya. Tapi yang dia cari itu mostly itu yang kayak kamu. Ya kalau dapat aslinya ngapain cari KW kan ya? Ya kan? Jadi ya kalau aku lihat di sini
ada penyesalan. Walaupun di Nine of Cups ini kartu happy sebetulnya, kartu wish fulfillment. Tapi di kartu ini juga aku kayak somehow ngelihat orang yang menyesal kenapa gue meninggalkan atau kenapa gue tidak berusaha untuk menjadi diri terbaik gue saat gue mendapatkan apa yang gue mau. Paham gak? Jadi pola pikir dia seperti itu. Jadi kayak ada marah sama dirinya sendiri. Kayak kok gue gini ya? Kok gue ibaratnya gue sudah mendapatkan apa yang gue inginkan loh. Tapi kenapa malah nggak gue pegang, nggak gue jaga gitu. Ada perasaan seperti itu kalau aku lihat. Nah perasaan seperti itu biasanya tuh intens loh. Ininya apa namanya? Efeknya tuh biasanya cukup intens. Oke. Ada perasaan takut ditolak. Kalau aku lihat di sini, jadi dia yang tadi aku bilang dia tuh pengen ketemu kamu lagi, pengen mulai dari nol. Tapi ada perasaan apa kamu masih mau ya? Aku nggak tahu, atau mungkin selama ini apa yang dia lakukan dia merasa already too much juga bisa. Dia merasa mungkin gue udah too much nih, gue udah nyakitin orang lumayan berlebihan atau tingkah gue lumayan berlebihan gitu loh. Yang pada akhirnya ya membuat dia down sendiri, membuat dia bertanya-tanya sendiri. Karena dia juga punya ukuran sendiri di mana dia sadar kalau it's too much already gitu loh. Yang belum tentu kamu bisa memaafkan mungkin. Walaupun mungkin kamu memaafkan belum tentu menurut dia ya, belum tentu kamu bisa menerima dia balik gitu loh. So aku ngeliat di sini for some of them bisa jadi mereka sekarang juga masih suka memperhatikan kamu dari jauh. They want to know how you are. Dia pengen ngelihat sekarang kamu kayak gimana. Tapi aku ngelihat mungkin entah dia dapat kabar tentang kamu dari teman dia atau teman kamu, or dia cari tahu sendiri. So dia masih memantau kamu kalau aku lihat. Dia masih merasa kayak kamu masih jadi orang yang dia inginkan soalnya. Jadi aku ngelihat mungkin dia masih pengen lihat celah juga dari apa yang dia cari tahu tentang kamu. Mungkin tanpa ya sadar tidak sadar dia juga sedang mencari celah. Apakah kira-kira kemungkinan dia masih single, apa gue masih bisa masuk, apakah kira-kira dia bakal nerima gue lagi. Jadi dia mencoba, ya jatuhnya memang asumsi, pasti dong karena nggak tahu secara langsung dari kamu gitu. Tapi at least itu untuk membuat ketakutan dia bisa dia kontrol. Okay. So kalau aku lihat di sini sih jelas banget dia masih pingin sama kamu, dia pingin ketemu kamu lagi, pingin ngobrol lagi, bahkan if there is an opportunity, if there is a chance, dia pingin bisa balik lagi sebetulnya. Cuman ya aku ngeliat di sini dia masih kayak di ambang-ambang yang kayak perasaan takutnya juga gede sih. Dia masih mau terima gua enggak, dia masih mau ngomong sama gua enggak. Bahkan ada momen dimana dia lagi down mungkin, dia ngerasa kayak apakah dia masih mau gitu loh ngelihat gua bahkan, atau karena aku ngerasa di sini ada perasaan malu juga. Mungkin dia malu atas apa yang pernah dia omongin atau dia perbuat gitu, yang dia sadari kayak kok gue kayak gini sih, kok gue misalnya dia cowok ya, kok gue kayak chicken shit sih, kok gue kayak cowok yang misalnya nggak punya apa ya, nggak punya harga diri, bukan nggak punya harga diri sih, nggak kayak gimana ya, kayak kok gue memperlakukan orang yang
yang gue mau, yang gue sayang kok kayak gini sih. Ada self judgmentnya, ada nyalahin dirinya juga ada. Oke, so kita lihat di readingan lanjutannya, apakah dia akan datang lagi ke kamu dan kira-kira berapa lama lagi, dan dia mau bagaimana pada saat dia datang. Kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu akses di membership. Kamu bisa join atau langganan. Kamu cuma bayar 1 bulan 1 kali, yang kamu bisa nonton semua videoku, video lanjutannya, dan tidak mengikat. Kamu bisa cancel anytime. Okay, so thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk nomor 2, apa yang dia pikirkan dan rasakan ke kamu? Hidden path. Loss. Perception. Menarik. Aku ngerasanya one thing. Pelan-pelan ya. Ini soalnya message-nya agak ini energinya nggak enak banget soalnya. Gimana ya? Aku ngerasa dia ini lagi momen di dalam dirinya sendiri sih. Malah bukan ngomongin tentang dia ke kamu. Aku ngerasa dia tuh kayak entah ya, I feel like dia kayak orang lost. Bentar ya, aku coba konfirmasiin pakai tarot sebentar. See? Man of Swords. I really feel this person is, tapi bukan ke kamu. See, lihat. Nine of Swords and the Tower. Menurut kamu orang lagi dalam keadaan ini tuh kayak gimana? Orang yang lagi kehilangan arah, tapi bukan tentang kamu, bukan. Ini tentang dirinya sendiri.
Oke, ini mungkin gak enak buat didengar ya, but I really feel this for this option. Mungkin dia pernah pacaran sama orang, dan pada saat dia sama kamu, dia belum benar-benar move on. Dia ada perasaan bersalah sama kamu, mungkin dia pernah ngerasa dia nyakitin kamu. Dia pernah merasa dia jadiin kamu adalah cuman sebagai bantal. Atau kayak semacam pelarian. I know this is not easy for you to handle, I know. But maybe this is for you, maybe not, okay? Kalau misalnya, iya, pasti ada kamu sebenarnya curiga. Kecurigaan itu dia belum move on, itu pasti di kamu ada. Kalau kamu pernah curiga seperti itu, maybe this is for you. Jadi aku ngerasa dia malah akhirnya dia kabur dari perasaannya dia. Dia sempat dekat sama kamu atau dia sempat pacaran sama kamu. I don't know. Itu kan dia berarti kabur dari perasaan dia. Dan sekarang ini dia harus nyari jalan. Dia mesti harus tanya sama dirinya sendiri. Lu tuh mau apa? Lu mau yang mana? Dan aku ngerasa waktu dulu dia kabur. Karena bisa jadi dia punya tendensi seperti itu memang besar. Mungkin dia dulu merasa udah gak bisa, atau dia ngerasa egonya kena banget waktu pas hubungan dia sama pasangan dia sebelum kamu. Dan akhirnya dia ketemu kamu, dan pada saat itu ya dia punya kebutuhan untuk karena punya kebutuhan untuk lari ya. Dan orang yang lari gitu kan maunya cari enak aja, yang gampang. Tapi aku ngerasa pada saat dia sama kamu, dia tahu dia gak happy. Bukan ini. Dia dihadapkan sama perasaan seperti itu. I know, kalau ini adalah buat kamu, mungkin kamu gak pengen dengar sebenarnya. Maybe you will hurt denger ini. Tapi ya balik lagi, I read what I see. Tidak semua apa yang kita dengar itu bakal enak sih memang. But anyway. Atau bisa juga bukan buat kamu. Right? Dan saat ini aku ngerasa dia lagi dihadapkan yang tadi aku bilang, lu mau apa? Lu tuh maunya apa? Kayak at some point, this person, let's say it's a he lost himself in his own perception. Dia mempersepsikan ya, gue udah move on, gue udah punya pasangan baru or whatever ya, gue punya hidup baru. Tapi sejauh-jauhnya kita lari dari perasaan kita, ya akan satu hari dihadapin lagi. That's why if ini adalah situasi kamu, dan kamu tahu ini adalah situasi kamu, ini juga pelajaran buat kamu sebetulnya. Untuk lebih tahu juga apa yang kamu cari. Karena kalau kamu tahu apa yang kamu cari, kamu tidak akan menerima orang yang lagi begini. Orang yang lagi gini pasti kita tahu. Kalau kita tahu apa yang kita mau. Kalau aku bisa nyiumnya cepet banget orang yang lagi begini. Karena orang yang lagi begini tuh kerasa banget, goyang. Gak stabilnya tuh kerasa banget gitu. Ya, kenapa kamu bisa gak tahu? Ya karena kamunya juga gak kenal sama dirimu sendiri. Jadi ya pelajaran itu buat dua-duanya. Buat dia iya, buat kamu iya. Kamu dihadapkan sama orang seperti ini ya karena kamu juga punya poin belajar untuk melihat orang sebetulnya. So far dari bacaan ini, aku ngelihat dia tuh kayak lagi disuruh untuk hadepin dirinya sendiri, hadepin perasaannya sendiri. Jangan bermain asumsi terus, jangan kabur terus.
the more dia kabur, dia akan banyak menyakiti hati orang. Nah, itu yang aku sering sebut hurt people, gitu loh. Jadi orang yang dirinya dianya masih dalamnya ada rasa sakit, pasti akan menyakiti orang lain, tapi dia nggak sadar. Heal people. Orang yang sudah healed akan mampu menghealing orang lain. So, aku ngerasa di sini dia mulai pelan-pelan masuk ke dalam dirinya sendiri untuk mau mengakui apa yang dia rasakan, untuk mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan selalu berpersepsi beyond the veil of illusion. So, selama ini dia ada di dalam ilusi. Dia merasa dia udah move on, dia merasa dia gak punya masalah. Dia lari sebetulnya. So, sekarang dia lagi dihadapkan sama situasi itu. Lagi dihadapkan banget gitu. Gak bisa kabur lagi. Di satu sisi dia harus ngadepin perasaannya kalau mungkin dia masih punya perasaan cinta buat pasangan dia sebelumnya. Tapi di lain sisi dia juga harus menghadapi kalau dia sudah menyakiti kamu misalnya. Aku gak bilang dia orang jahat. Ini orang yang justru sakit dalamnya, penuh dengan beban. Dan di sini aku ngelihatnya kayak dia disuruh growing, disuruh bersih-bersih gitu tentang dirinya. Start again from zero. And dia harus bisa ngelihat, dan aku ngerasa di sini tuh of cups and the sun, dia tahu sebetulnya yang dia mau tuh apa. Tahu, tapi dia sering ngedeny. Entah mungkin dia punya fear besar, entah mungkin dia fear of commitmentnya gede. Jadi dia nih sekarang lagi disuruh menghadapi ya dirinya. Dan jangan sering manipulasi dirinya sendiri. Oke, itu yang aku lihat. I'm sorry, this is maybe not something you want to hear. Or for some of you yang memang di situasi ini ya udah waktunya kamu juga menerima kenyataan. Ya. Oke, di readingan lanjutannya kita lihat setelah situasi ini. Apakah kamu akan ketemu orang lain? Ya sebenarnya sih balik lagi kita mau ketemu orang seperti apa ya tergantung posisi diri kita ya, tergantung energinya diri kita juga. Kalau kamunya sendiri juga udah mulai menyadari, udah mulai merasa ada yang harus diperbaiki dari diri kamu, better kamu coaching. Biar kamu juga lebih kenal sama diri kamu. Ada situasi yang harus kamu perbaiki, mungkin belief system kamu, cara berpikir kamu yang selama ini salah, atau mungkin kamu harus belajar untuk bagaimana melihat orang. Ya, itu bukan dari kartu. Kamu harus coaching, kamu harus tahu, kenal sama diri kamu dulu. Supaya kamu gak menarik orang-orang yang seperti ini lagi. Oke, di readingan lanjutannya kita akan lihat ke depannya lagi kamu akan gimana, akankah kamu ketemu orang yang lebih baik lagi. Oke, so yang belum join kalian bisa join dulu, langganan dulu supaya kalian bisa nonton video lanjutannya. Kalian cuma bayar 1 kali dalam 1 bulan dan tidak mengikat, bisa cancel kapan aja. Oke, so thank you so much for watching my videos and I'll see you in the next video. Oke, bye. Oke, untuk yang untuk nomor 3, yang pilih nomor 3, bagaimana pikiran dan perasaan dia ke kamu? Rebirth, Winter's End, Night Wind, Facing Fear.
Eternal Dance. Oke. Dari 3 kartu ini aja jelas banget buat aku kalau ini orang yang fear-nya wow, gede banget. Lihat dari kartunya aja gelap banget kan. Oke, yang aku lihat di sini ini orang bukan cuma perasaan takut, self esteemnya bener-bener parah sih. It's not about you, it's about this person, ya. Kalau dari situasi kartu yang aku lihat di sini, if you have a chance and you want to have a better life, better not choose this person. Kenapa? Karena dia banyak sekali hal yang harus dia selesaikan di dalam dirinya sendiri. It's just too much. Ini orang punya mimpi banyak, tapi dia tahu tapi dia ngerasa kayak mimpi-mimpi ini kayak dia tuh kayak udah yakin sama dirinya mimpi-mimpinya dia nggak bakal pernah dia punya mimpi tapi dia ngerasa sendiri kayak gue nggak bakal bisa sampai ke sana. Kayak udah punya satu judgement ke dirinya, gue nggak akan nyampe sana. Paham gak? Dan kemungkinan besar dia yang ninggalin kamu nih. Entah mungkin kamu pacaran atau kamu cuman dating ya. Kemungkinan besarnya dia yang ninggalin kamu. Karena apa? Karena ya dia selalu kalah sama fear-nya dia sendiri. Ini orang punya rasa takut yang lumayan gede loh. Gede loh. Dan kalau kamu bertanya apakah bisa berubah? Ya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Dan kalau dia punya fear aja segede gini, entah berapa puluh tahun mungkin, kalau bukan cuma 5 tahun, bisa mungkin dari dulu dia udah kayak gini sampai sekarang nggak berubah-berubah. So I'm just telling you that why you want to be with this kind of person. Kamu nggak bisa rubah dia yang harus merubah dirinya sendiri. Bisa jadi dia punya keluarga yang orang tuanya nggak harmonis, atau dia pernah menikah dan cerai, I don't know, but aku ngelihat ini masalah ini udah lama ada di dalam diri dia. Rasa nggak percaya dirinya dia ini udah lama banget gitu. Bahkan dia sendiri juga mempertanyakan, kok kamu mau sama dia?
So this person is really, I mean like, dia kalau masih di situ, dia nggak akan capable buat menjadi pasangan yang bagus, menjadi pasangan yang baik, itu nggak bisa. I can, kalau ini beneran orangnya, I can safely say that no, this person cannot build a healthy relationship. No, with these traits, no. With this kind of attitude, no. apa yang dia rasain dan pikirin ke kamu? Ya, ada perasaan kangen, ada perasaan kayak dia pernah menjalani happy moment sama kamu. But you know, udah gitu doang. Dia sama siapapun begitu. Kalau udah lewat ya ntar ngerasa setidaknya gue pernah happy sama ini orang. But that's it. That's it. Bisa mainin gak kamu? That's it. Jadi memang dia nggak yang punya pemikiran-pemikiran yang gimana, nggak ada. Bener-bener nggak ada. Ini orang yang bener-bener sulking to themselves, within themselves. Tapi ya, oh ya dia baik lah. Oh ya gue kangen sih sama dia baik. Ya kita pernah happy, dia pernah baik sama gue. Ya gue kangen sih. Kok dia mau ya sama gue. But yeah, well. Kayak gitu. Kalau beneran itu orangnya, ya ibaratnya kamu paling tahu lah. Kamu kalau pernah deket sama dia, ya kamu pasti tahu dia modelnya kayak gimana. Maksudnya apakah dia juga memang orang yang dikit-dikit takut? Apakah dia orang yang suka defensif? Strength, 6 of Wands, and 5 of Pentacles. Kamu tahu nggak yang aku lihat di sini? Dia tuh somehow kayak orang yang udah biasa gitu loh, yang namanya ditinggal sama orang, hubungan nggak sampai ujung, ya berhenti sampai tengah jalan. Dia tuh udah biasa. Aneh memang. Jadi buat dia tuh ya ditinggalin ya udah kayak makanan. Ya buat dia itu udah ya emang orang pasti ujungnya ninggalin gue kok. Udah kayak gitu. Wow, aku sih cuma bilang ini orang bener-bener gak ada. Tapi lagi-lagi ya, ini general reading. Bisa jadi ini buat kamu, bisa jadi bukan. But yang aku baca di sini ya kayak gitu. Ini orang ada kartu strength. Di sini kartu strength bicara tentang dia harusnya, orang kan punya strength. Jadi ini orang udah rusak sih. Pola pikirnya udah rusak kalau menurutku. Dia kayak mengamini sesuatu yang sebenarnya ada di dalam asumsinya dia. Jadi dia ngerasa ya udahlah, I will be fine gitu. Jadi dia tuh nggak ada yang ke dalam. Oke, gue harus keluar dari perasaan takut ini. Itu kan sehat ya. Oke, gue harus bisa lebih berani. Enggak ke sana. Tapi yang ya udahlah, mungkin dia memang bukan buat gue, atau gue udah tahu kan pasti gue ditinggal juga. Kayak gitu. Jadi kayak gimana ya aku ngomongnya? Victim mentality-nya parah banget. Dia selalu menempatkan dirinya jadi korban. Walaupun dia tidak membalas ya, tapi dia selalu menempatkan dirinya ya tuh kan begini bener kan apa yang gue pikir gitu lah. Itu ngomongin tentang victim mentality yang udah akut sih menurutku. Lihat, ada 5 of Cups, ada 5 of Pentacles. Kayak at some point as funny as it is, not funny sih sebenarnya, but dia orang yang bisa punya pikiran kayak gini loh.
well, maybe I don't deserve love, or I don't deserve to have a happy life. Kayak gue nggak berhak aja mungkin. Ngaco kan? Makanya aku bilang dari awal, well, you don't need to be with this kind of person. Seriously, this is disaster. Okay. Nggak ada positifnya ini orang gitu. Dia malah mengamini kalau sesuatu yang buruk itu terjadi, malah diamini. Aneh, memang aneh, tapi ada orang kayak gitu memang. Oke, untuk readingan lanjutannya, kita lihat buat kamu ke depannya gimana. Oke. Yang belum member, kalian bisa member dulu untuk bisa lihat video lanjutan dari semua bacaan ini. Oke. And kalian bisa joinnya di aku punya profile. Nanti kalian ada lihat di sebelahnya subscribe itu ada join atau gabung, bisa di situ. Dan kalian cuma bayar 1 kali dalam 1 bulan dan tidak mengikat, bisa cancel kapan aja. Okay, so guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Yang pilih nomor 4, kita lihat apa yang dia pikirkan dan rasakan ke kamu. Intuitive communication. Enchanted forest, mystery, magic, excitement. The temptress, seduction, deceit, a broken promise. Okay. Aku ngerasa ini orang at some point aku ngerasanya ada dia pengen komunikasi sama kamu, ada dia kangen sama kamu. But at the same time, aku ngerasa orang ini belum siap punya komitmen, belum siap punya hubungan kalau aku lihatnya. Kayak dia masih sering berpikirnya tuh gini, kayak masih ada nggak ya di luar sana yang lebih daripada dia. Wondering. Jadi kayak dia belum siap untuk, okay, this is what I want gitu loh. Kayak masih suka tebar pesona. Ace of Cups. I don't know, mungkin buat beberapa dari mereka bahkan tidak percaya sama yang namanya monogami. Mereka lebih senang dengan open relationship. Kayak dia merasa terpenjara kalau dia cuman sama satu orang. Tapi bisa nggak dia senang sama orang? Oh bisa. Tapi ya ada di dalam hati kecilnya tuh kayak yang selalu merasa terpenjara itu pada akhirnya dia punya kecenderungan pada akhirnya selingkuh. Dan biasanya orang yang kayak gini orang yang nggak pernah fulfilled. Jadi tidak ada, dia selalu menganggap kayak aduh kok kayak rasanya kurang ya. Nah kekurangan ini bukan dari pasangannya, tapi dari dirinya sendiri. Kayak dia selalu nggak pernah cukup. Jadi kasarnya sebanyak mungkin dia tuh bisa ngumpulin orang. Dan ini bisa berlaku buat perempuan atau laki-laki.
yang orang kayak gini ya, bisa cewek bisa cowok. Ada di dalam dirinya kayak pingin mencintai apa tuh ada, dan orang kayak gini biasanya kalau dia cowok dari awal tuh ngejarnya wah kenceng banget gitu. Nah udah dapet turun. That's why aku sering bilang dating aja dulu, dating biar kamu nanti tahu nih orang kayak gimana. Aku ngerasanya di sini yang tadi aku bilang, dia tuh kalau udah terlalu deket sama seseorang kayak orang yang apa ya, kayak orang yang kepanasan, kayak ngerasa apa ya, freedomnya atau kebebasannya nggak dapet. Dan dia akhirnya kecenderungan dia tidak bisa, mungkin ada hal-hal yang dia janjikan sama kamu, dia pengen begini, dia pengen nikahin kamu, tapi nggak pernah terjadi. Atau dia bilang dia pengen nemuin kamu sama keluarganya, tapi nggak pernah terjadi. Karena memang ya cuman ngomong doang. Ngomong itu saat dia lagi ngerasa begitu, tapi itu terganti lagi. Makanya kamu akan stres kalau deket sama orang kayak gini. Orang kayak gini ada loh, memang ada. Nggak banyak, tapi ada. Itu biasa orang yang dalam dirinya tuh kurang kasih sayang, tapi dia mencarinya dari luar. Dia nggak. Makanya orang suka merasa ini orang banyak ya, kalau cowok yang kayak gini. Ya cowok cewek sih, cuman kebanyakan kalau cowok yang kayak gini, itu bikin perempuan itu kayak confused terus, meraba terus. Karena they act like, you know, like misterius. Dan banyak cewek-cewek yang terperangkap dengan cowok-cowok misterius karena menganggapnya cool, kok kayak menebak-nebak gitu loh. Padahal sebenarnya kalau orang mau kita udah dewasa, kita mau punya komitmen kan udah nggak ngomongin soal kayak gitu-gituan gitu. Dan buat dia selalu mencari excitement and another excitement and another excitement, nggak pernah selesai. Jadi dia tidak pernah merasa terpuaskan. Tapi kalau ditanya dia pingin dia punya nggak ide-ide yang di dalam otak dia kayak hubungan tuh begini, mencintai tuh begini. Nah banyak perempuan yang pada akhirnya menganggap wah nih laki yang oke nih, laki yang bisa mencintai dengan tulus nih, bisa setia nih. Taunya mereka kecelek. Banyak. Dan aku lihat di sini The Star, dia tuh kayak ingin menggapai bintang. Dia mencari perfection, dia mencari orang yang selalu memenuhi kebutuhan emosinya dia. Ya nggak ada. Ini orang yang apa ya, menurutku terlalu halu sih. Tapi biasanya orang kayak gini ya karena ya itulah, dia tidak pernah terpuaskan. Ya kenapa dia begitu bisa banyak hal. Jadi kayak ibaratnya dia pingin mencari yang sempurna, ya nggak ada. Walaupun kalau ditanya ke dia orangnya langsung, kamu tahu nggak sempurna itu nggak ada, dia bisa jawab, iya gue tahu, nggak ada. Tapi tanpa sadar dia mencari kesempurnaan. Nah ini orang yang punya masalah banget di dalam dirinya. Jadi kalau kondisinya sekarang, apakah dia kangen sama kamu? Iya. Dia ada perasaan kayak sayang sama kamu? Ada. Cuman aku merasa kok ini orang kayak narsistik ya. Kalau dia nggak dapetin orang itu, dia akan kayak gila-gilaan, kayak mikirin orang itu terus. Tapi begitu dia udah dapet, kayak ibaratnya tuh tangkinya udah keisi, udah tuh muntah. Mulai lagi kayak merasa butuh yang lebih lagi, kayak gitu terus. Itu satu siklus yang nggak pernah selesai itu. Selama dia belum ini orang masih di terapi sih. Kalau orang yang kayak gini ya beneran kayak gini harus terapi, karena berarti ada situasi di masa lalu yang membuat dia seperti ini dan dia nggak sadar mungkin.
Dan dia selama dia belum sadar ya akan begitu terus. Konflik terus, Five of Wands. Dalaman dia tuh konflik terus. Jadi kayak misalnya contoh, dia ketemu sama satu cewek dan tuh cewek menurut dia oke banget, kejar gila-gilaan. Terbegitu udah dapet, tuh cewek udah kayak mau sama dia, apa dalamnya konflik. Yakin gak ya gue? Bener gak sih yang ini? Mampus gak? The Emperor. Kalau yang ini malah, makanya aku bilang, aku curiga nih orang narsisistik. Keluar Emperor. Dia merasa dia berhak mendapatkan yang terbaik. Tapi yang terbaik versi dia nggak ada. Karena dia carinya yang sempurna kan. Sih, dia nyarinya di Empress-nya dia. Tapi versi dia yang mencari kesempurnaan itu tadi. Kalau aku lihat ya untuk sebagian dari kamu lagi. Tadi skenario pertamanya dia narsisistik ya. Kecenderungannya ke sana. Skenario kedua adalah bisa jadi dia bukan narsisistik. Dia menginginkan kamu cukup besar. Tapi dia belum mampu untuk apa ya kalau aku lihatnya, dia belum mampu untuk menjadi dirinya sendiri. Kayak dia masih menyembunyikan siapa dirinya dia. Dia belum mau benar-benar open tentang siapa dia. Nah, ini skenario kedua. Yang dimana dia takut kalau kamu tahu dia siapa, kamu belum tentu mau sama dia. Itu asumsi dia loh ya. Asumsinya dia. Jadi ya, aku ngelihatnya di sini kalau yang skenario pertama, dia merasanya dia mau single aja untuk dia sampai dapetin apa yang dia mau ya. Tapi balik lagi, yang dia mau itu perfection gak ada gitu ya. Ada masa-masa dimana dia berpikir kayak kok nggak dapet ya. Tapi nggak pernah menganggap standar dia itu salah. Cuman mikir kayak gitu doang. Paling ya udahlah, mungkin belum ada. Nah, tapi kalau yang skenario kedua, aku ngelihatnya dia mau terlihat kalau dia itu perfect. Dia mau terlihat kalau dia itu adalah sosok yang terbaik yang dia mau tunjukin ke kamu. Tapi ya balik lagi, dia tidak jadi dirinya sendiri. Sampai kapanpun dalam satu hubungan, kalau kita nggak mampu jadi diri kita sendiri, ya satu, kita tersiksa. Jadi kan kayak pakai topeng terus. Dan ya dalam hati dia ya pada akhirnya dia tahu kalau kamu nggak benar-benar kenal sama dia. Otomatis kan dia juga tahu dia nggak bisa sama kamu panjang karena dia karena kamu juga nggak kenal siapa dia. Karena dia kan sadar dia menutupi. Dan ada nggak kegalauan kayak pingin nunjukin siapa diri dia? Skenario yang kedua ada, tapi lagi-lagi tidak dia lakukan, belum mampu untuk melakukannya. Intinya seperti itu. Oke, so kita lanjut ke depannya. Well, kalau untuk skenario pertama aku rasa nggak perlu dibacain lagi karena menurutku ya itu orang memang nggak bisa mau ngapain juga dibacain lagi gitu kan. Itu orang yang udah mendingan nggak usah gitu loh. Karena ya kalau memang dia narsisistik ya sampai kapanpun dia nggak bisa komit juga anyway gitu. Paling aku bacain skenario kedua, mungkin nggak dia pada akhirnya bisa terbuka sama kamu.
Tapi ya kamu juga harus objektif ya, kamu yang mana, kamu yang satu, kamu yang dua. Oke? So untuk yang belum member, kalian bisa member dulu supaya bisa nonton video lanjutannya. Kalian bisa di profilku kalian bisa klik join atau gabung untuk bisa lihat semua video-video lanjutan buat bacaan ini, bacaan yang lain pun gitu ya. Dan kalian cuma bayar 1 kali dalam 1 bulan dan tidak mengikat dan murah, cuma 50.000 per bulannya. Kalian bisa nonton semua video-video yang aku posting selama ini sebenarnya. Oke? So, kita lanjut di video lanjutannya, and thank you so much for watching. I'll see you in the next video.